Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Alfara Cinta Nuraudo dengan NPM 23109 dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel yang berjudul Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Kajian Antropologi Hukum Terhadap Masyarakat Adat Baduy. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Antropologi Hukum. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut pun saya memberikan outline presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini adalah latar belakang dan urgensi kajian. Yang kedua ada profil artikel yang dianalisis. Yang ketiga ada kerangka teori antropologi hukum. Keempat ada metodologi penelitian artikel. Dan yang kelima hasil analisis dan temuan utama. Keenam, hukum masyarakat bersahaja dan baduy. Ketujuh, diskusi kritis dan implikasi hukum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan urgensi kajian. Yang pertama adalah dualisme hukum di Indonesia. Indonesia mewarisi sistem hukum yang plural, hukum positif nasional yang berasal dari sistem civil law. Warisan kolonial Belanda beroperasi berdampingan dengan ratusan sistem hukum adat yang hidup dalam komunitas tradisional di seluruh Nusantara. Ketegangan antara dua sistem ini melahirkan persoalan legitimasi dan keadilan yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Yang kedua adalah hukum adat sebagai living law. Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum sejati bukanlah teks yang tertulis dalam kitab undang-undang, melainkan hukum yang benar-benar hidup dan berlaku dalam masyarakat atau yang disebut sebagai living law. Masyarakat adat suku Baduy di Banten merupakan salah satu contoh paling nyata di Indonesia karena mereka memiliki sistem hukum sendiri yang ditaati secara konsisten tanpa intervensi negara. Yang ketiga adalah urgensi kajian antropologi hukum. Kajian ini penting karena memperlihatkan bagaimana hukum bekerja di luar logika negara. Antropologi hukum memberi kita alat untuk memahami hukum bukan hanya dari perspektif normatif atau law in books, tetapi juga dari praktik sosial nyata atau law in action. Pendekatan ini sangat penting untuk membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah profil artikel yang dianalisis. Judul artikel ini adalah Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Kajian Antropologi Hukum Terhadap Masyarakat Adat Suku Baduy, yang ditulis oleh Rizky Fauzan Hidayat dan Siti Nurlaila. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 9 Nomor 1 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Lokasi penelitian berada di Desa Kenekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Fokus kajian penelitian ini adalah ketahanan eksistensi hukum adat Baduy di tengah tekanan sistem hukum positif nasional sentralistik. Argumen sentral artikel ini adalah bahwa hukum adat bertahan bukan karena diakui negara, melainkan karena legitimasi sosial dan spiritual dari dalam komunitas itu sendiri yang sangat kuat. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah memberikan bukti empiris bahwa legal pluralis adalah bukan sekadar konsep teoritis, melainkan realitis yang hidup dan berfungsi di Indonesia. Pada slide ini terdapat 4 teori utama yang digunakan. Yang pertama adalah legal pluralis menurut Griffiths tahun 1986. Teori ini menjelaskan bahwa dalam satu wilayah dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum sekaligus. Griffiths menolak sentralisme hukum yang memandang hukum negara sebagai satu-satunya sistem yang sah dan mengikat. Menurut Griffiths, pluralisme hukum adalah kondisi yang normal, bukan suatu perkecualian. Dan yang kedua adalah living law menurut Eugen Ehrlich.
tahun 1913, menurut Ehrlich, hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, bukan hukum yang tersimpan dalam undang-undang. Hukum lahir dari kebiasaan sosial dan hubungan antar manusia, bukan dari keputusan legislatif semata. Dan yang ketiga adalah law in action. Menurut Roche-Pound tahun 1910, Roche-Pound membedakan antara law in books atau hukum tertulis dengan law in action, yaitu hukum yang nyata berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Pound, hukum hanya bermakna jika dilihat dari bagaimana hukum itu benar-benar bekerja dalam kehidupan sosial. Dan yang keempat adalah hukum masyarakat bersahaja. Hukum masyarakat bersahaja merupakan sistem normatif komunitas tradisional yang bersumber dari kepercayaan, adat, dan nilai leluhur. Sistem ini berlaku tanpa aparatus formal negara, tetapi memiliki daya ikat sosial yang sangat kuat karena berakar pada konsensus nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dan kemudian metodologi penelitian artikel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Artinya penelitian menggabungkan analisis hukum normatif yang melalui telaah regulasi dengan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara langsung di komunitas Baduy. Pendekatan yang digunakan adalah anthropological approach atau pendekatan antropologi hukum. Pendekatan ini melihat hukum sebagaimana fenomena sosial budaya yang tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan masyarakat yang menjalankannya. Lokasi penelitian berada di Desa Kenekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten, yang merupakan wilayah resmi komunitas adat suku Baduy dalam dan Baduy luar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat atau puun, observasi partisipasi terhadap praktik penyelesaian sengketa, dan studi dokumentasi hukum adat setempat. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data lapangan dianalisis menggunakan kerangka teori antropologi hukum untuk mengidentifikasi pola, mekanisme, dan legitimasi sistem hukum adat di Baduy. Sumber data primer berasal dari tokoh adat puun, warga Baduy dalam dan Baduy luar, serta pelaku sengketa yang pernah diselesaikan melalui mekanisme adat di wilayah Kenekes. Adapun hasil analisis dan temuan pertama adalah ketahanan Pikukuh Karuhun sebagai konstitusi adat Baduy. Pikukuh Karuhun merupakan perangkat norma adat suku Baduy yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan dianggap sebagai hukum tertinggi dalam komunitas mereka. Artikel menemukan bahwa tidak ada satupun kebijakan atau regulasi negara yang dapat diterima dan diterapkan di wilayah Kenekes tanpa terlebih dahulu melewati filter nilai Pikukuh Karuhun. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat Baduy, legitimasi suatu aturan tidak diukur dari seberapa tinggi kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan negara, melainkan dari seberapa selaras aturan tersebut dengan nilai-nilai leluhur yang mereka yakini. Temuan kedua adalah mekanisme penyelesaian sengketa adat yang efektif dan ditaati. Artikel menemukan mekanisme penyelesaian sengketa adat Baduy yang berjalan secara efektif melalui 3 tahapan. Pertama, laporan kepada Jaro Pemerintah sebagai kepala desa adat dan pintu masuk pengaduan dalam komunitas. Kedua, musyawarah adat yang dipimpin puun bersama para tetua adat yang bersifat deliberatif dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial. Ketiga, keputusan adat yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu-gugat oleh intervensi pihak luar termasuk aparat penegak hukum negara. Tingkat kepatuhan ini terhadap keputusan ini sangat tinggi karena masyarakat meyakini bahwa pelanggaran atas keputusan adat akan mendatangkan konsekuensi spiritual. Dan temuan ketiga adalah pola konsistensi bukan subordinasi antara hukum adat dan hukum negara. Artikel ini menolak pandangan bahwa hukum adat hanyalah sistem subordinat yang harus tunduk kepada hukum negara. Sebaliknya, penelitian menemukan pola konsistensi di mana kedua sistem saling membatasi ruang geraknya.
negara secara de facto mengakui otonomi hukum Baduy dengan tidak memaksa penerapan hukum formal di wilayah Kenekes. Sementara itu, komunitas Baduy secara selektif berinteraksi dengan hukum negara dengan pada hal-hal tertentu yang tidak bertentangan dengan Pikukuh Karuhun. Kondisi ini menunjukkan bentuk pluralisme hukum yang hidup dan berfungsi nyata di lapangan. Temuan keempat adalah legitimasi sosial spiritual sebagai fondasi kekuatan hukum adat. Kekuatan mengikat hukum adat Baduy tidak tergantung pada ancaman sanksi fisik ataupun kekuatan aparatus negara. Kekuatan tersebut bertumpu pada dua pilar utama. Pilar pertama adalah sanksi sosial. Pelanggaran adat dapat mengakibatkan pengucilan sosial dari komunitas yang dalam konteks masyarakat Baduy berarti kehilangan identitas dan jati diri secara total. Pilar kedua adalah sanksi spiritual atau kosmologis. Pelanggaran diyakini akan mengganggu keseimbangan alam semesta dan mendatangkan musibah tidak hanya bagi pelanggar tetapi juga bagi seluruh komunitas. Dua pilar ini yang menjadikan hukum adat Baduy jauh lebih ditaati dibandingkan hukum formal negara oleh anggota komunitas. Dan selanjutnya, saya akan membahas mengenai hukum masyarakat bersahaja. Hukum masyarakat bersahaja atau primitive law atau elementary legal system adalah tatanan normatif yang tumbuh dan berlaku dalam komunitas tradisional sebelum atau di luar terbentuknya sistem hukum negara yang terorganisir secara formal. Sistem ini tidak berwujud tulisan, namun memiliki daya ikat sosial yang sangat kuat karena bersumber dari kepercayaan ritual dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Terdapat 4 ciri utama hukum masyarakat bersahaja. Pertama, tidak tertulis. Norma disampaikan secara lisan dan diwariskan melalui tradisi mitos, ritual, dan praktik komunal, bukan melalui dokumen tertulis. Kedua, bersumber dari kepercayaan. Norma memperoleh legitimasinya dari keyakinan spiritual dan otoritas leluhur, bukan dari keputusan legislatif atau kekuasaan politik formal. Dan yang ketiga, bersifat komunal. Hukum berlaku untuk melindungi dan menjaga keseimbangan komunitas secara keseluruhan, bukan sekadar hubungan hak dan kewajiban individual. Dan keempat, ada sanksi sosial dan kosmologis. Kepatuhan dijaga bukan oleh ancaman pidana, melainkan oleh tekanan sosial komunitas dan keyakinan akan konsekuensi spiritual. Dan pada slide ini dijelaskan keterkaitan antara konsep hukum masyarakat bersahaja dengan masyarakat adat Baduy. Bagian A adalah penyelesaian sengketa non-litigasi. Dalam artikel dijelaskan bahwa forum adat Baduy yang dipimpin oleh Puun menyelesaikan sengketa melalui musyawarah komunal tanpa melibatkan pengadilan negara. Prosesnya bersifat deliberatif, mengutamakan pemulihan relasi sosial, dan keputusannya bersifat final. Hal ini identik dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat bersahaja yang bersifat restoratif, informal, komunal, dan bertumpu pada konsensus bersama, bukan pada kemenangan satu pihak atas pihak lain. Bagian B adalah legitimasi normal dari tradisi dan kepercayaan. Artikel ini menjelaskan bahwa Pikukuh Karuhun sebagai hukum tertinggi masyarakat Baduy. Bagian B adalah legitimasi norma dari tradisi dan kepercayaan. Artikel ini menjelaskan bahwa Pikukuh Karuhun sebagai hukum tertinggi masyarakat Baduy tidak membutuhkan legitimasi dari otoritas negara. Pikukuh Karuhun dianggap sakral karena bersumber dari perintah leluhur yang dipercaya sebagai utusan alam semesta. Hal ini mencerminkan ciri khas hukum masyarakat bersahaja, yaitu norma lahir dari kepercayaan dan ritual kolektif, bukan dari proses legislasi formal. Legitimasinya bersifat sakral, religius, bukan politis yuridis. Dan di bagian C adalah fungsi hukum sebagai kohesi kosmologis. Artikel menjelaskan bahwa sanksi adat Baduy tidak sekedar menghukum pelanggar, melainkan bertujuan memulihkan keseimbangan hubungan antar manusia, komunitas alam, dan leluhur yang diyakini terganggu akibat pelanggarannya. Hal ini identik dengan fungsi hukum dalam masyarakat bersahaja, yaitu menjaga harmoni kosmologis dan keutuhan sosial komunitas sebagai satu organisme yang utuh, bukan hanya mengatur hubungan antara individu.
Diskusi dan selanjutnya saya akan membahas diskusi kritis dan implikasi hukum dari artikel ini. Yang pertama, kritik terhadap sentralisme hukum. Kajian ini secara kritis menentang paradigma sentralisme hukum yang masih dominan dalam pemikiran hukum Indonesia. Pandangannya bahwa hukum negara adalah satu-satunya sistem hukum yang sah dan berlaku terbukti tidak mampu menjelaskan, apalagi mengkomodasi realitas pluralisme hukum yang nyata ada di lapangan seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat Baduy. Kedua, pengakuan hukum adat yang masih setengah hati. Undang-Undang 1945 pasal 18B dan berbagai regulasi turunannya memang memberikan ruang pengakuan terhadap hukum adat. Namun pengakuan tersebut bersifat kondisional, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kalau klausa ini justru menempatkan hukum negara sebagai pihak yang berwenang menentukan kelayakan hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan yang diberikan masih bersifat setengah hati. Dan yang ketiga, implikasi bagi pembangunan hukum nasional. Artikel ini menunjukkan perlunya reformasi paradigma dalam pembangunan hukum nasional. Paradigma tersebut perlu bergeser dari pendekatan top down yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber hukum menuju pendekatan dialogis yang mengakui pluralisme hukum sebagai kekayaan sekaligus tantangan. Hukum nasional yang berkeadilan harus mampu berdialog dengan sistem hukum adat, bukan menelannya. Berdasarkan hasil kajian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 kesimpulan utama. Yang pertama, legitimasi hukum adat bersifat otonom. Hukum adat masyarakat secara efektif bukan atas dasar pengakuan negara, melainkan karena legitimasi sosial yang spiritual yang bersumber dari kepercayaan komunal yang telah terjaga selama berabad-abad. Hal ini membuktikan bahwa hukum dapat bekerja tanpa negara. Dan kesimpulan kedua, pluralisme hukum ada. Dan kesimpulan yang kedua, pluralisme hukum adalah realitas bukan pilihan. Pluralisme hukum bukan sekadar konsep teoritis dalam buku-buku akademik, melainkan realitas hidup yang terjadi di Indonesia. Pengakuan terhadap living law bukan sekadar tuntunan akademis, melainkan kebutuhan keadilan substantif bagi jutaan warga masyarakat adat di seluruh Nusantara. Kesimpulan yang ketiga, hukum masyarakat bersahaja sebagai lensa analisis. Konsep hukum masyarakat bersahaja memberikan kerangka analitis yang tajam dan tepat untuk memahami mengapa hukum adat Baduy tidak dapat dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai sistem subordinat yang harus tunduk kepada hukum negara modern. Adapun rekomendasi yang diberikan dalam artikel ini adalah bahwa negara perlu menggeser paradigma dari pengakuan bersyarat menjadi pengakuan substantif terhadap hukum adat agar pluralisme hukum tidak sekedar menjadi retorika konstitusional semata. Baik, demikian ya presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang berjudul Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Kajian Antropologi Hukum terhadap Masyarakat Adat Suku Baduy. Semoga kajian ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pemahaman mengenai pluralisme hukum di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kekurangan dapat penyampaian maupun isi presentasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.